China berhasil mencatat surplus perdagangan sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat sejak Januari hingga November tahun 2025 ini dan mampu mengubah tantangan tarif menjadi kekuatan ekonomi China. Sejak awal April 2025, Trump mengancam akan menerapkan tarif sebesar 245% terhadap China, kemudian turun menjadi 100%, naik lagi menjadi 145%. Gonjang-ganjing tarif yang diterapkan Trump ternyata tidak mampu menggoncang ekonomi dan perdagangan Tiongkok. Ekspansi ekspor China terus berlanjut di tahun 2025 ini dan menjadi tanda pergeseran mendasar dalam sistem perdagangan global. Dan China sekali lagi membuktikan bahwa tantangan yang diterapkan oleh Trump mampu dijadikan acuan untuk melakukan perubahan secara struktural yang tidak bisa dibalik dan tidak bisa dipatahkan hanya dengan Trump tarif. Meski Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarikkan tarif secara agresif kepada hampir seluruh negara dunia, terutama China, surplus perdagangan China selama 11 bulan pertama ini mencapai rekor tertinggi, tercatat sebesar 1,076 triliun dolar Amerika Serikat. Pertama kalinya menembus ambang triliunan dolar. Data November 2025 juga menunjukkan ekspor China tumbuh 5,9% secara tahunan. Kemampuan China dalam menjaga pertumbuhan ekspor di tengah penyusutan tajam permintaan pasar dari Amerika Serikat, ternyata China mampu mengembangkan basis-basis negara ekspor yang baru yang sekaligus menjadikan diversifikasi ekspor China seperti ke Eropa, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara lainnya di bagian selatan. Perlu menjadi catatan bagi kita, ada 3 hal yang bisa kita pelajari atau Indonesia bisa pelajari atau negara-negara lain bisa pelajari. Yang pertama adalah diversifikasi. Diversifikasi yang dilakukan China adalah bukan anugerah tiba-tiba dari bulan atau jelas bukan suatu kebetulan. Dalam 1 dekade terakhir, China menancapkan diri dalam rantai pasok terutama di Eropa dan ASEAN, menjadikan salah satu pemain yang tidak tergantikan dalam produksi mesin elektronik, peralatan energi yang terbarukan. Jadi ketika Trump menerapkan tarif dan ketika ekspor ke Amerika anjlok hampir 29% pada November tahun ini, pengiriman ekspor China ke pasar-pasar lain justru melonjak. Ekspor China ke Eropa itu naik 14,8% dan ekspor China ke negara-negara Asia Tenggara atau tergabung dalam ASEAN tumbuh 8,2% pada bulan yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa China sudah melepaskan ketergantungan kepada pasar Amerika Serikat dan menunjukkan keberhasilan dalam menjalin atau membangun value chain secara struktural dengan Eropa yang kini banyak bergantung atau menjalin kerjasama dengan China untuk menopang transisi energi di Eropa. Sementara di Asia Tenggara, China banyak melakukan ekspor barang-barang seperti barang-barang input dan barang-barang permesinan, dan itu mendorong industrialisasi di Asia Tenggara. Jadi tarif dari Amerika mungkin saja mengalihkan arus perdagangan bilateral antara China dengan Amerika Serikat, tetapi China membuktikan sekali lagi bahwa China mampu menjalin dan membuka pasar-pasar ekspor baru untuk menunjang ekspor China. Hal kedua adalah China juga mengembangkan diversifikasi sumber impor.
terutama untuk komoditas-komoditas pangan dan pertanian. Langkah ini mencerminkan strategi jangka panjang untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan yang disebabkan terutama dari ketegangan geopolitik. Pada tahun 2025, yang ini sebetulnya sudah dimulai diversifikasi sejak Trump periode pertama, terbukti pada tahun 2025 impor kedelai, minyak mentah, dan biji besi meningkat pembeliannya. Pembelian kedelai naik 13,4% menjadi 8,11 juta ton metrik, yang itu didorong pengiriman besar dari Brazil dan pemasok Amerika Latin lainnya. China juga meningkatkan impor daging sapi dan makanan laut dari Brazil, Argentina, Peru untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik China yang bertumbuh dengan sangat cepat. Reorientasi dari impor ini juga memperkuat ketahanan pangan China dan sekaligus memberikan buffer stock terhadap guncangan-guncangan yang terjadi di rantai pasok makanan atau juga hasil pertanian di kemudian hari. Hal ketiga yang bisa dipelajari adalah bahwa ketahanan ekspor China 10 tahun terakhir ini bukan lagi disebabkan atau dihasilkan dari produk-produk yang bernilai tambah rendah. Namun, ketahanan ekspor dari China belakangan ini ditunjukkan dari perkembangan industri yang justru berteknologi maju. China mampu menunjukkan keunggulan kompetitif di berbagai produk-produk yang mempunyai teknologi yang maju, contohnya di kendaraan listrik, solar panel, semiconductors, industrial robots, battery, dan perangkat-perangkat teknologi digital sudah menjadi tulang punggung ekspor China. Sektor-sektor ini mendapat keuntungan dari skala produksi yang masif, ekosistem pemasok yang sangat kondusif, serta hasil dari kerja keras puluhan tahun peningkatan produksi yang ditunjang dari kualitas sumber daya manusia, efisiensi biaya, kecanggihan teknologi, kecepatan produksi, serta iklim logistik yang sangat kondusif. Hal ini juga ditunjang oleh kebijakan investasi yang begitu sangat efisien sehingga China saat ini memiliki sekitar 30 juta dari manufacturing firms di seluruh bagian negara-negara atau provinsi-provinsi di China. Dan China juga membuktikan bahwa China akan memberikan kontribusi sebesar atau diprediksikan sebesar 16,5% pada tahun 2030 terhadap keseluruhan dari global manufacturing exports dunia. Dan ini mencerminkan posisi China yang begitu solid dalam rantai produksi ekonomi global. Jadi kalau kita lihat dari ketiga hal tersebut, bahwa surplus 1 triliun dolar Amerika Serikat yang diraup China pada tahun 2025 ini bukan sekedar tanda kelebihan produksi. Ini adalah hasil transformasi struktural dan manufacturing yang dibentuk puluhan tahun dari satu sinergi, baik itu sistem desentralisasi yang menyebabkan industri berkembang, sistem investasi dan perdagangan, serta belakangan ini ditunjang dengan pembangunan dan pengembangan di teknologi-teknologi maju dan sektor digital, industrial robots, dan AI. Dan tentu saja ini membawa China dalam integrasi global, satu peran penting yang dimainkan oleh China ke depannya. Pelajaran penting bagi negara berkembang adalah bahwa kehadiran China saat ini dan ke depan
terutama di sektor-sektor digital, industrial robots, AI, EV battery, solar panel, dan peralatan-peralatan manufaktur digital yang menawarkan peningkatan kapasitas industri serta menunjang transisi energi, mungkin dapat diartikan apakah negara-negara lain melihat China sebagai kawan atau lawan. Terlepas dari negara memandang China atau persepsi terhadap China, satu hal yang penting dari 3 pelajaran yang bisa kita pelajari adalah bahwa masa depan perdagangan global tidak akan bisa ditentukan oleh alat-alat jangka pendek yang sangat destruktif seperti agresi tarif yang diterapkan oleh Donald Trump atau proteksi-proteksi lain. Tapi kemampuan China dalam menunjang ekspornya dibuktikan bahwa China telah mengubah atau jangka panjang kekuatan ekspor bergantung pada bagaimana negara tersebut bisa meningkatkan nilai tambah produk-produknya, bisa menciptakan suatu iklim investasi dan perdagangan kondusif, dan yang paling penting adalah bagaimana negara tersebut bisa mengayomi dan membuat talent dan masyarakat itu menjadi satu pool yang sangat produktif, karena pada jangka panjang produktivitas suatu negara ditentukan oleh kemampuan, intelijen, dan skill dari bangsanya.